Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al hadi ila siratil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-mutamassikin bid-dinil qawim. Para pemirsa umat Islam, sahabat Aisyah di mana saja berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, seperti nikmat kesehatan, nikmat kecukupan, serta nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu Allah menambah kenikmatan kepada kita semuanya. Sebaliknya, kalau kita kufur atau mengingkari nikmatnya, maka ketahuilah bahwa siksa Allah itu sangat pedih. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami tambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat 7. Para pemirsa dimanapun berada, Hari Raya Idul Fitri, kenapa mesti kita umat Islam rayakan? Kita umat Islam memang memiliki hari besar Islam dua, yaitu pertama Idul Fitri dan yang kedua Idul Adha. Keduanya dari hari raya besar Islam itu merupakan syiar atau wasilah yang membuktikan keagungan dan kemuliaan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan apresiasi terhadap kecenderungan setiap manusia yang menyukai hal yang mengembirakan dan membahagiakan. Pada hari kita merayakan Hari Raya Idul Fitri ini, teringat suatu pepatah bahasa Arab yang mengatakan bahwa laisal aid man labisal jadid walakinnal aid man shalla fil maidan au fil masjid. Mahfudot, yang artinya, bukankah hari raya itu bagi orang yang memakai baju baru, akan tetapi hari raya itu adalah bagi orang yang sholat di lapangan atau di masjid. Para hadirin, memang diseyogiakan ketika kita merayakan hari raya Idul Fitri sunnah, sebelum kita ke lapangan atau ke masjid, memakai baju yang paling baru. Walau berarti baru di sini bukan harus baru beli dari toko atau dari pasar. Nah, pada hakikatnya Hari Raya Idul Fitri adalah makna dari Aid itu sendiri, adalah di mana umat Islam diperbolehkan berbuka, kembali makan dan minum sebagaimana rutinitas kesehariannya. Maka disunahkan pula sebelum berangkat melaksanakan sholat Id di lapangan atau di masjid lebih dahulu makan, sebagai tanda bahwa hari itu sudah tidak puasa lagi. Kita ketahui bersama bahwa hari raya dalam ajaran Islam merupakan suatu hal yang memberikan makna kesyukuran dan membahagiakan. Pemirsa kaum muslimin muslimat, sahabat Aisyah dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, umat Islam saat Ramadan usai merasa bersyukur atas kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang begitu istimewa. Kesyukuran di sini kita wujudkan
dan kita ekspresikan dalam bentuk tekad dan amalan kita. Kemudian dengan begitu marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, karena dengan meningkatkan ketakwaan kita itu merupakan bukti bahwa hasil dari tujuan puasa telah kita capai. Selama sebulan penuh kita berjuang untuk melawan hawa nafsu dan memenuhi apa yang menjadi ketentuan ibadah puasa di bulan Ramadan. Selain itu, kita mendapatkan derajat muttaqin. Mudah-mudahan kita juga akan mampu memetik hikmah-hikmah amal kebaikan di bulan Ramadan. Antara lain hikmah-hikmah amal ibadah Ramadan itu, pertama, dengan semakin kita sering sujud di hadapan Allah. Misalnya pada waktu Ramadan kita menjalankan sholat tarawih, insya Allah kita lebih intensif berkomunikasi dengan Allah. Dengan begitu insya Allah kita akan semakin lebih dekat taqarrub kepada Allah dan mampu menjaga diri, memiliki kemampuan untuk menjaga diri sekaligus membebaskan diri dari perilaku-perilaku yang menyimpang sebagaimana korupsi, berbohong, berbuat maksiat, sombong dan seterusnya. Hikmah yang kedua, dengan berpuasa kita telah dapat merasakan bagaimana rasanya menjadi orang lapar dan dahaga. Dengan merasakan lapar dan dahaga itu kita dapat mengerti bagaimana penderitaan orang-orang miskin, sehingga kita memiliki suatu kepekaan sosial, suatu kepedulian terhadap orang-orang yang lemah. Insya Allah dengan begitu dapat membebaskan diri dari sifat rakus, sifat serakah, dan sifat sombong serta sifat pongah. Nah, hikmah yang ketiga, dengan berpuasa kita telah berlatih menahan diri dari lapar, haus, dan menahan marah dengan penuh kesabaran. Insya Allah kesabaran itu bisa menjadi bekal dalam pergaulan kita, dalam bermasyarakat, sehingga kita mudah untuk menyesuaikan diri dan tidak mudah marah, tidak mudah emosi, tidak mudah berlaku anarkis, yaitu menyelesaikan persoalan dengan kekerasan serta tanpa hukum yang berlaku. Nah, hikmah yang keempat, dengan selalu melakukan tadarus Al-Quran, selain mendapatkan pahala, insya Allah pemahaman kita terhadap firman-firman Allah akan menjadi lebih baik, dan kita menangkap serta memahami petunjuk-petunjuk Allah itu dengan lebih sempurna. Hati kita menjadi tenang, karena dengan membaca Al-Quran, orang dalam naungan di sekelilingi malaikat dan dipuji-puji oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di hadapannya. Adapun hikmah yang kelima, dalam bulan Ramadan kita telah melakukan iktikaf, melakukan muhasabah, mawas diri dan refleksi terhadap perilaku kita pada masa yang telah lalu, untuk kemudian melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Dengan melakukan iktikaf, kita melakukan kontemplasi dan mawas diri, serta dengan penuh kesadaran mengakui kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita, untuk merendahkan diri kepada Allah dan senantiasa memohon ampunan sebagaimana kita mohonkan di dalam bulan Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hikmah yang keenam, dalam bulan Ramadan yang telah kita lalui bersama, kita membiasakan bersedekah. Insya Allah dengan memperbanyak sedekah itu kita tidak lagi terikat dengan harta. Maksudnya apa? Bahwa harta itu berfungsi sebagai sarana menjalankan ibadah, tunduk dan taat kepada perintahnya, dan memanfaatkan harta itu untuk kepentingan kemaslahatan keluarga dan menegakkan masyarakat, serta mencapai negara yang makmur, damai, dan berbahagia. Ketujuh, dalam bulan Ramadan kita telah membayar zakat fitrah. Zakat fitrah dimaksudkan untuk membersihkan kesalahan orang-orang yang berpuasa, tuhrotulis soimi, dan memberi makan kepada orang miskin, tu'matulil masyakin. Adapun hikmah ke-8, dengan melaksanakan ibadah Ramadan dengan secara mudah dan secara bagus, kita dapat melakukan penguatan
penguatan revitalisasi iman dan spiritual kita, serta nilai-nilai kemanusiaan kita, hingga kita menjadi manusia yang berpribadi luhur, berkeadaban dan berperadaban. Dengan melaksanakan semua ibadah Ramadan itu, kita menjadi manusia, insya Allah menjadi manusia pemaaf, manusia penolong, manusia dermawan, manusia yang suka berkorban, manusia yang adil, manusia yang jujur, manusia pembangunan, manusia beradab, manusia yang senantiasa mencintai sesamanya. Allahu Akbar walillahil ham. Pemirsa kaum muslimin muslimat, sahabat Aisyah dimanapun berada. Demikian kita orang-orang mukmin telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah puasa dengan penuh keikhlasan dan kesempurnaan. Maka momentum kaum muslimin saat ini adalah bersyukur, berbahagia, karena selama 1 bulan penuh telah berhasil melaksanakan ibadah puasa dalam bulan Ramadan untuk mencapai kemenangan atas melawan hawa nafsu yang cenderung menghinakan diri dan menjadi diri kita tercela. Kemenangan juga berarti kita dapat membebaskan diri dari kepongahan, kesombongan, ketidakjujuran, keculasan, pendengki, pembenci, dan sifat serakah yang merupakan perangai merendahkan dan menghinakan. Perangai rendah dan hina harus kita singkirkan dari diri kita untuk menyempurnakan takwa kita, karena sifat-sifat perangai semuanya, sifat-sifat yang tidak mendukung itu, sifat-sifat yang tercela itu akan menghambat dalam menghadapi semua tantangan dan hambatan untuk meraih takwa. Oleh sebab itu, ketakwaan yang telah kita capai dengan susah payah dan penuh keikhlasan hendaklah kita jaga, kita pertahankan menghadapi tantangan hidup yang semakin berat, semakin sulit, dan semakin banyak godaan dan ujian. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, mudah-mudahan setelah menjalankan sholat id, kita dapat menjalin silaturahmi dengan seksama kepada semua orang, khususnya para orang-orang yang hidupnya kekurangan, anak yatim, serta sahabat karib terdekat. Lebih dari itu, silaturahim juga kita lakukan dalam rangka saling memaafkan atas kesalahan yang telah kita lakukan, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Silaturahim selain merekat kohesi sosial, mengakrabkan persaudaraan, juga mempererat persaudaraan sesama muslim. Saatnya kini umat Islam merajut silaturahim untuk menjaga spirit kebersamaan dan kemajuan bersama. Selamat menjalankan, merayakan Idul Fitri untuk para kaum muslimin yang berbahagia. Marilah kita ucapkan taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.